sebenarnya sudah ada tanda-tandanya sejak lama. Ya, cuman kita nggak aware ya waktu itu ya. Sejak dia umur 12 tahun tuh udah mulai asam lambung, bolak-balik ke UGD karena sesek, segala macam. Cuma kita nggak tahu itu apa. Halo Selebtubers, kehidupan rumah tangga artis Mona Ratuliu dan Indra Brasko memang jauh dari gosip ya. Bahkan terlihat bahagia dengan kehadiran 5 orang anaknya. Tapi beberapa waktu lalu tersebar kabar kalau salah satu anaknya terkena depresi. Mona pun sempat kaget dan tidak begitu aware dengan gejala yang sebenarnya sudah terlihat. Anakku yang pertama namanya Mima, sekarang umur 19 tahun. Kondisi udah bagus banget, alhamdulillah. Kemarin juga senangnya kita juga banyak yang bantu ya, sehingga pertolongannya juga cepet banget gitu. Sekarang masih dalam pengawasan psikolog dan psikiater. Tapi kondisinya udah bagus banget, udah sangat stabil sih, udah bisa melakukan aktivitas dan dia sekarang normalnya dia sekarang lebih sering sharing kan kalau mungkin ngikutin media sosialnya dia sering jadi pembicara lah dari beberapa organisasi yang bicara mengenai mental health, betapa pentingnya dukungan juga dari keluarga dan teman-teman supaya para pejuang kesehatan mental ini bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik. Iya. Jadi sebagai orang tua, ketika mengetahui sang anak seperti itu dan kalian sendiri gimana? Sebenarnya kalau terjadi seperti itu kan nggak ujuk-ujuk ya. Sebenarnya sudah ada tanda-tandanya sejak lama. Ya, cuman kita nggak aware ya waktu itu ya. Sejak dia umur 12 tahun tuh udah mulai asam lambung, bolak-balik ke UGD karena sesek, segala macam. Cuma kita nggak tahu itu apa. Kita bawa ke dokter ini, dokter itu gitu kan. Terus SMA udah mulai panic attack, suka serangan panik entah kenapa, bolak-balik ke psikolog. Itu tuh sebenarnya udah panjang. Jadi begitu kejadian tuh antara kaget banget, tapi yang nggak kaget-kaget shock karena itu baru terjadi juga enggak, karena memang udah ada prosesnya dari awal gitu. Jadi pengumpulan informasinya, berusaha memahaminya tuh udah prosesnya udah lama lah gitu. Tapi ya makanya alhamdulillah begitu sekarang udah jelas kondisinya seperti apa, malah lebih jelas lagi treatmentnya harus gimana. Bersyukur ya kondisinya sudah stabil, bahkan katanya nih Mima aktif jadi pembicara betapa pentingnya kesehatan mental. Tapi bukan berarti penanganannya berhenti sampai di sini loh guys. Tiap bulan tuh ke psikolog dan ke psikiater. Tapi ada pengaruh ke anak yang lain nggak? Enggak, pengaruh maksudnya ke adik-adiknya. Iya. Ke adik-adiknya sih enggak. Paling memberikan pengertian. Iya, pengertian apa yang Mima kenapa? Ya dialamin. Mima juga bisa cerita tentang kisah. Kita terbuka sih, nggak nutup-nutupin kejadian. Kita juga nggak mau lari dari kenyataan. Ternyata cara itu membuat kita lebih mudah untuk menerima juga. Apalagi kondisi Mima sendiri kan tipikalnya anaknya itu suka berbagi ya. Dengan kondisinya dia seperti ini, ternyata dia begitu speak up dan dia adalah salah satu anak yang berjuang terhadap kesehatan mental. Ternyata banyak juga gitu yang terjadi sama anak-anak di luar sana gitu. Dengan adanya ini ternyata ada sosok yang bisa menyuarakan mereka. Jadi sekarang ini ya Mima akhirnya banyak sekali jadi pembicara-pembicara untuk anak-anak ini gitu. Jadi istilahnya speaker lah ya, sharing pengalamannya dia. Untuk Mima sendiri itu indikasi awalnya itu penyebabnya gara-gara apa sih? Dia memang ada situasi mental. Tiap anak kan unik ya, sebenarnya tiap anak beda. unik. Memang situasi mentalnya dia memang sangat unik gitu. Jadi waktu SD kelas 6 tuh udah sering sesak napas, sakit perut. Kita pikir apa nih ya, asam lambung. Ternyata mungkin panic attack gitu. Jadi memang dari cara dia merespon terhadap stres segala macam tuh memang unik. Iya. Memang dia harus punya treatment khusus untuk memang pejuang kesehatan mental lah intinya dari kecil. Dan yang paling penting yang dipahamin oleh kita bahwa kesehatan mental ini ibarat seperti kayak ini deh. Kita sakit ya, kesehatan fisik kayak umpamanya ada orang diabetes atau darah tinggi gitu. Itu memang ada bawaan dari lahir gitu ya. Itu bukan
kadang-kadang kan orang kalau depresi tuh wah Kenapa karena sih, lingkungannya, karena orang tuanya, enggak juga gitu. Memang bawaan Bawaan Banyak dari indikasinya kecil, ya. indikasinya ya dari bawaan apa, dari lahir gitu. Caranya gimana? Dia bisa ngelola itu sendiri. ya kita ke profesional. Ke profesional. Karena kita kan orang tua juga cuma bisa dampingin, cuma bisa support, kasih fasilitas ya. Yang bisa handle kan profesional. Jadi ya udah kita dulu dia udah lama sih ke psikolog, tapi ternyata butuh penanganan psikiater Lebih. juga, minum obat juga gitu. Jadi ya selama ini penanganannya seperti itu. Butuh treatment untuk bisa menjalani kualitas hidup yang baik gitu. Tapi Berarti setelah dari psikolog, misalnya kalau misalnya ngapain atau gimana caranya? Udah dia Macam-macam udah lah, tahu. dia udah tahu. Dia udah tahu how to control apa dirinya seperti apa. Nafas atau apa dia ada ya cara-cara yang Malah dia diajarin. sekarang udah tahu kalau mamanya dia dalam keadaan mau stres dikit gitu ya, dia udah Dia menghindar infoin gitu. juga ke kita. Info ke kita terus menghindar, preventif sekarang udah tahu. Ya. Jadi memang yang terpenting ini adalah kesehatan mental itu bukan ucuk-ucuk ada gitu. Semua itu memang bisa terjadi pada siapapun gitu. Ya lebih baik kalau mamanya mengalami hal seperti itu ke profesional karena kadang apa nih psikolog atau psikiater gitu Curhat emang mah sama mama anak aja gitu iya ya. sama mama aja ngapain nggak bisa seperti itu Treatmentnya memang gitu beda. treatmentnya beda ibarat kayak umpamanya kita sakit gigi ya ke dokter gigi gitu kalau kita ini kebetulan ada masalah di kesehatan mental ya kita ke profesional yang mengerti tentang mental. di saat konsultasi ke psikolognya sendiri, apa hal-hal yang memang dikira di rumah itu bakal merubah dari pola pikirnya, mentalnya dan lain-lain. Lingkungan sekitar sih, lingkungan terdekat enggak kita sih, ya. kalau Mima sih sebenarnya paling dia butuhkan support ya. Support, Support dari Support system. lingkungan, bagaimana kita memahami dia apa aja adanya, enggak Nggak memaksa menutup-nutupin dia juga ya. jadi udah dia nggak usah panik gitu kan nggak Iya, bisa gitu bisa. karena memang reaksi tubuhnya terhadap stres dan lain sebagainya memang begitu kan. Iya. Jadi kita terima dia apa adanya memang begitu gitu. Terus kita berusaha mengenali kebutuhannya apa, terus kita support gitu. Itu aja sih udah sangat membantu dia sih. Oh, ternyata nih, depresi atau panic attack itu tidak hanya timbul dari lingkungan aja loh guys. Ternyata ada juga yang dari faktor bawaan seperti yang terjadi pada anak Mona dan Indra. Yang pasti, support keluarga dan lingkungan itu penting banget. Ya wis lah ya, semoga kejadian yang menimpa Mima ini bisa jadi pelajaran buat kita betapa pentingnya kesehatan mental itu.